Bukan Israel, ternyata militer AS yang rudal Suriah. Militer Amerika Serikat telah mengkonfirmasi bahwa mereka melakukan serangan udara terhadap beberapa target di Suriah Timur atas restu Presiden Joe Biden. Dalam rilisnya yang diterbitkan pada Rabu 24 Agustus 2022, AS mengklaim serangan itu menghantam situs-situs milik milisi lokal yang terafiliasi dengan Iran. AS menyerang target berupa fasilitas dan infrastruktur yang digunakan oleh kelompok-kelompok terafiliasi Korps Garda Revolusi Islam Iran, kata rilis US Central Command atau Pusat Komando AS. Serangan presisi ini bermaksud untuk mempertahankan dan melindungi pasukan AS dari serangan, seperti yang terjadi pada 15 Agustus 2022 terhadap personil AS oleh kelompok-kelompok yang didukung Iran, imbuh pernyataan itu. Adapun peristiwa yang dimaksud pada 15 Agustus 2022 yakni terdapat beberapa drone tak dikenal yang turun ke pos terdepan AS di Al-Tanf, sebuah garnison terpencil di Suriah Selatan dekat perbatasan 3 arah dengan Yordania dan Irak. Pantauan drone itu sebenarnya tak menimbulkan korban jiwa, tetapi seorang komandan senior AS dikutip dari Russia Today tetap menyatakan serangan itu membahayakan nyawa warga sipil Suriah yang tidak bersalah. Adapun Pusat Komando AS menegaskan dalam rilisnya, keberadaan tentara mereka di Suriah adalah untuk memastikan kekalahan abadi dari negara Islam. Sebelumnya ISIS dan bukan bermaksud mencari konflik dengan pemerintah Suriah. Tak disebut secara jelas dalam rilis terkait lokasi yang sudah diserang oleh tentara AS di Suriah. Namun sehari sebelumnya Menteri Luar Negeri Rusia Sergei Lavrov menyerahkan Israel atas serangan udara yang terjadi di Suriah. Hal itu disampaikan Lavrov usai berbicara dengan Menteri Luar Negeri Suriah Faisal Mikdad Selasa 23 Agustus. Kami mengutuk keras praktik berbahaya serangan-serangan Israel ke wilayah Suriah, termasuk episode sangat menggelisahkan ketika Bandara Internasional Damaskus diserang pada 10 Juni dan ketika pelabuhan Tartus ditembaki, kata Lavrov. Amerika Serikat melancarkan serangan udara yang menargetkan fasilitas milik kelompok milisi yang didukung Iran di Suriah pada Selasa 23 Agustus. Gempuran berlangsung Provinsi Deir ez-Zor di Suriah. Presiden AS Joe Biden memberitakan serangan tersebut. Pemerintah Suriah belum mengeluarkan tanggapan atas kabar itu hingga kini. Serangan udara presisi menargetkan fasilitas infrastruktur yang digunakan oleh kelompok-kelompok yang berafiliasi dengan Korps Pengawal Revolusi Islam Iran. Lapor juru bicara Komando Pusat AS Kolonel Joe Bucino dikutip dari AFP Rabu 24 Agustus. CENTCOM tidak mengungkap korban dari serangan udara tersebut. Pihaknya juga tidak mengidentifikasi target mereka. Bucino menyebutnya sebagai balasan atas serangan yang menargetkan pasukan AS. Pada 15 Agustus, pesawat nirawak menyasar markas Al-Tanf di Suriah. AS menduga serangan tersebut diluncurkan oleh milisi yang didukung Iran. CENTCOM tidak mendapati korban maupun kerusakan setelahnya. Kami mengambil tindakan yang proporsional dan disengaja yang dimaksudkan untuk membatasi resiko eskalasi dan meminimalkan resiko korban, terang Bucino dikutip dari Al Jazeera. Serangan hari ini diperlukan untuk melindungi dan membela personil AS, tambah dia. Deir ez-Zor merupakan wilayah timur yang berbatasan dengan Irak. Daerah kaya minyak itu dikendalikan oleh kelompok militan yang didukung Iran dan pasukan Suriah. Ini bukan pertama kalinya pesawat tempur AS menyerang pasukan yang didukung Iran. Baik di Irak maupun Suriah, Washington menghantam fasilitas operasional dan penyimpanan senjata terkait di kedua negara tersebut pada Juni 2021. Mantan Presiden AS Barack Obama menggerakkan pasukannya ke Suriah sejak 2015. Dia hanya mendukung kelompok Kurdi dalam perlawanan terhadap ISIS. AS memiliki sekitar 900 tentara yang mayoritasnya tersebar di wilayah timur Suriah. Milisi yang didukung Iran kemudian mendirikan pijakan pula di negara tersebut. Selama perang saudara, pasukan itu mendukung Presiden Suriah Bashar al-Assad. Mereka terkonsentrasi di wilayah barat seperti Deir ez-Zor. Menteri Luar Negeri Rusia Sergei Lavrov pada hari Selasa mengutuk serangan rudal Israel terhadap Suriah. Ia mengomentari dinginnya hubungan Rusia-Israel yang dulu menghangat. Lavrov berbicara pada konferensi pers bersama dengan mitranya dari Suriah, Faisal Mikdad. Rusia adalah pendukung utama Presiden Suriah Bashar al-Assad dan pemerintahannya.
Kami mengutuk keras praktik berbahaya serangan Israel di wilayah Suriah, kata Lavrov dikutip Reuters Selasa 23 Agustus. Kami menuntut agar Israel menghormati resolusi Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa dan di atas segalanya, menghormati kedaulatan dan integritas teritorial Suriah imbuhnya. Israel menyerang sasaran Iran dalam serangkaian serangan pada 14 Agustus di dekat wilayah asal Assad dan juga dekat dengan pangkalan utama Suriah di pantai Mediterania, kata intelijen regional dan sumber militer Suriah. Berbicara pada konferensi pers yang sama di Moskow, Migdad memberi Lavrov dukungannya terhadap tindakan Rusia di Ukraina yang disebut Moskow sebagai operasi militer khusus untuk melucuti senjata dan dinasifikasi tetangga selatannya yang lebih kecil. Israel telah berbicara menentang Moskow mengirim pasukan ke Ukraina dan ketegangan bilateral telah meningkat dalam beberapa bulan terakhir. Pada bulan Mei, Lavrov mengatakan pemimpin Nazi Adolf Hitler memiliki akar Yahudi, sebuah pernyataan yang memicu kemarahan di Israel dan memaksa permintaan maaf yang tidak biasa dari Presiden Rusia Vladimir Putin. Pihak berwenang Rusia juga telah membuka penyelidikan hukum ke cabang Rusia terhadap Badan Yahudi Soknat yang mempromosikan emigrasi ke Israel. Amerika Serikat melancarkan serangan udara yang menargetkan fasilitas milik kelompok milisi yang didukung Iran di Suriah pada Selasa 23 Agustus. Gempuran berlangsung provinsi Deir ez-Zor di Suriah. Presiden AS Joe Biden memberitakan serangan tersebut. Pemerintah Suriah belum mengeluarkan tanggapan atas kabar itu hingga kini. Serangan udara presisi menargetkan fasilitas infrastruktur yang digunakan oleh kelompok-kelompok yang berafiliasi dengan Korps Pengawal Revolusi Islam Iran.